kembali lagi di Badami Bandung Digital Culture Academy. Nah, di sini tak kalah menarik karena kami memiliki salah satu topik yang tentu sangat amat panas di seluruh dunia pastinya, yaitu judi online. Dan di sini saya sendiri Frederick Daniel, saya bersama dengan Ganjar Setia dari Diskominfo Kota Bandung. Ya. Nah, di sini pembahasan kita mengenai judi online, Pak. Oke. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri ini judi online itu untung atau buntung sih, Pak? Nggak ada untungnya. Jadi buntung sih kalau dari sudut pandang saya sih. Jadi sebenarnya bukan buntung, nggak ada untungnya gitu. Jadi jangan sampai, kalau dari saya, jangan sampai coba-coba gitu. Dari awal udah langsung jangan coba-coba. Coba-coba ya. Ya. Ya kalau dari saya pribadi sudut pandang juga tentunya sama sih, Pak. Tapi terkadang orang ini kan juga ya katanya ya bergantung pada hoki ya, Pak. Jadi mereka mencoba-coba yang dimana katanya ya hoki sekali seumur hidup, yang ternyata ya akhirnya mereka pay later dan lain-lain ya karena ya kemarin hoki sekarang malah nggak hoki gitu. Jadi ya malah buntung gitu ya, Pak. Ya mungkin kebanyakan nonton film sih. Nonton film ini apa God of Judi gitu. God of the Gambler gitu. Jadi yang namanya judi online, apalagi ya judi online, kita nggak tahu kan platform yang kita lakukan, yang kita pakai. Seperti platform-platform yang lain yang kita tahu, platform itu kan dibangun oleh bandar judinya. Ya, Pak. Bandar judi nggak mungkin lah mereka pingin buntung gitu ya, pasti mereka pingin untung. Dan kemungkinan buat pengguna bakal rugi itu pasti gitu, karena tadi platform itu dibangun oleh bandar judi. Nggak mungkin bandar judi ngasih duit begitu aja, nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada logaritma ya dari masing-masing platform itu sebetulnya udah di set untuk menguntungkan bandar judi. Nggak mungkin, saya sih 100% nggak mungkin orang yang bikin aplikasi atau platform itu mau bagi-bagi duit, nggak mungkin gitu, seperti itu. Jadi buat apa kita coba-coba kalau toh itu nguntungin bandar gitu ya, buat apa buat kita sih, sebetulnya seperti itu sih kalau dari pandangan saya, seperti itu. Jadi ke teman-teman ya, saya dari awal nih jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba. Nah, berarti kalau saya narik kesimpulan, Bapak ini benar-benar belum pernah kayaknya tertarik untuk mencoba ya, Pak? Iya, betul. Tapi kalau kita kan juga ya makhluk sosial ya kan kita ya, Pak. Kalau di sekitar kita, terutama deh Pak, di sekitar Bapak sendiri, banyak nggak sih Pak kira-kira orang yang masih tergiur atau tergoda akan hal ini? Sebenarnya memang tadi ya shortcut terkait dengan apa yang kita dapat itu instan. Mikirnya seperti itu mungkin ya, dengan kita nggak ke banyak kerja, terus juga nggak banyak mikir terkait dengan resiko-resiko yang kita dapetin. Kita cuma milih itu mungkin 50-50 misalnya, kan kita mikirnya seperti itu gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu gitu. Jadi kalau kita mikirnya jangka panjang, enggak, nilainya tuh enggak yang kemungkinan kita dapat nih, enggak sebetulnya gitu. Itu hanya trik sebetulnya. Tadi ya ada tipu-tipu, bener gitu. Itu pasti ada tipu-tipu. Dan setiap aplikasi yang dibangun itu sudah di set gitu. Pasti sudah di set. Jadi jangan sampai, kalau saya sih jangan sampai ya kita ya masih banyak lah peluang lain ya. Tadi kan sebenarnya kita ngambil peluang ya. Ngambil peluang, kita dapat atau enggak nih gitu kan. Jadi kalau judi itu ya dapatnya mungkin tadi ya segimana bandar gitu, saya nggak paham ya. Tapi buat saya peluang itu nggak make sense lah, nggak make sense gitu, sebetulnya seperti itu sih. Oke, kalau saya dari sudut pandang saya pribadi ya Pak, kesimpulan yang saya dapat dari Bapak sendiri berarti ya sebenarnya ya gimana cara kita sabar dan kita bersyukur gitu ya Pak. Yep, betul. Karena kalau kita ngelihat generasi sekarang sih ya Pak, ya terutama saya sebagai Gen Z gitu, ya memang ya berbeda sekali dengan orang-orang tua
yang dimana mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka berjuang, dan ya hasilnya karena usaha, bukan karena yang ya usaha kita untuk mencet tombol kan dengan usaha kita keringat itu kan beda, jelas berbeda gitu ya. Jadi ya memang ya itulah pentingnya kita bersyukur dan sabar untuk memperoleh sesuatu. Jadi pesan buat Gen Z nih, jangan tergiur sama namanya judi ya guys ya. Nah, kalau apalagi judi online. Judi online ya Pak. Tapi nih Pak, di dunia sport sendiri ini kan ya kita juga ya suka mengikuti ya bola dan lain-lain ya Pak. Kenapa sih Pak kalau dari sudut pandang Bapak pasti kan katanya kayak bisa nih satu sama mafia. Nah, itu kan berarti di sana kita menarik kesimpulan bahwa telah terjadi transaksi judi secara tidak langsung dong Pak. Hal demikian itu kira-kira menurut Bapak itu apakah benar atau tidak ya Pak? Kemungkinan itu pasti ada ya. Kalau kemungkinan itu pasti ada. Orang yang namanya tadi ya membuka peluang untuk mendapatkan sesuatu, mau halal atau haram misalnya, itu bisa saja terjadi gitu. Dan karena ada positif ada negatif, ada plus ada minus gitu. Dan judi ini ya memang ada satu yang membuat mungkin orang menarik gitu ya. Tadi ya ada keuntungan yang bisa instan, tapi di satu sisi itu hal yang merugikan gitu, merugikan. Kenapa? Karena peluangnya itu bukan dari hasil kerja keras kita kan, nebak skor kemungkinan bisa berhasil, memang gitu, kemungkinan bisa berhasil, tapi nanti akan ada ya istilahnya pengaturan gitu. Nanti akan balik lagi ke bandarnya itu sendiri. Nggak mungkin kan bandar sendiri misalnya yang saya emang ngasih duit aja nih gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu kan nggak perlu judi juga gitu. Dia ya sodakoh aja istilahnya seperti itu ya. Jadi buat saya sih sebenarnya kalau udah bicara tanda kutip ini adalah judi, ya pasti halnya ke hal negatif gitu. Dan dengan dia berniat judi, pasti dia juga berniat licik sebetulnya, seperti itulah. Kalau mindsetnya seperti itu, berarti dia apakah punya akses untuk mengatur hal tersebut. Sama kayak tadi ya, ada platform judi online, pasti dia mengatur platform tersebut. Nggak mungkin, 100% nggak mungkin mereka niat judi itu nggak mau dapat keuntungan. Pasti keuntungan yang sangat besar. Dan hal tersebut di set gitu. Itu yang mungkin di set sama bandar-bandar gitu. Walaupun tadi peluangnya mah mungkin ya bisa berpeluang ya, ada probabilitas yang akan terjadi gitu. Itu mungkin saja, apalagi misalnya di pertandingan sport ya, itu bisa terjadi walaupun tadi ke perangkat sportnya juga bisa masuk gitu. Apakah ke pemain misalnya, apakah ke pengatur lapangan, wasit, apakah juga ke timnya misalnya yang lebih tinggi, mungkin bisa saja. Dan sekarang di dunia kan, mungkin di luar itu kan ada juga yang legal gitu. Dan legal jadi sponsor bola juga misalnya. Ya di situ kalau saya pikir berarti di situ udah masuk gitu, ada pengaturan tersebut gitu. Dia masuk jadi sponsor, jadi dia masuk jadi berarti dia sudah masuk ke dalam seperti itu. Jadi ya buat saya ya mereka udah megang platformnya. Itu dia Pak. Nah itu kan kalau mengenai di dunia olahraga ya Pak. Nah saya juga semakin kesini cukup salut sama ya aparat kepolisian lah ya Pak. Dikarenakan ya kita sebagai Gen Z sendiri kan ya Pak. Kalau saya bahas mengenai Gen Z sendiri lagi, bisa dibilang 50% lah orangnya lumayan terpengaruh akan sosial media Pak. Betul. Jadi ya influencer yang kita gemar atau influencer yang mungkin menarik, ternyata ya sempat juga kolaborasi atau mempromosikan judi online gitu kan Pak. Dan ya cukup apresiasi kepada aparat ya, dikarenakan mereka berani buat nindak lanjuti dan sampai akhirnya ya dikejar dan ditangkap beberapa orang gitu kan Pak. Jadi ya itu kan menjadi salah satu meminimalisir orang yang menggunakan atau melakukan judi online. Nah, kalau pembahasan mengenai judi online sendiri lagi Pak, kalau misalnya nih Pak, kan kalau ini kan kita judi online
ya sekedar melalui website, aplikasi gitu ya Pak. Nah, tapi kan kalau misalnya di dunia nyata sendiri masih ada nih yang melakukan judi-judi ya sekedar dalam hal olahraga yang misalnya dia main biliar atau dia main kartu. Kalau dari sudut pandang Bapak pribadi itu kira-kira bagaimana Pak mengenai judi yang seperti itu? Sebenarnya tadi ya, dengan niatnya sudah judi, itu sudah sebenarnya sudah tidak baik. Sudah tidak baik maupun online maupun tidak ya. Itu udah niat buruk lah buat saya sih. Saya pribadi itu nilai itu udah niat buruk. Mau di olahraga, non olahraga ya sama saja. Nilainya tetap buruk gitu ya. Memang hanya ada beberapa terkait dengan tadi ya, reward dari setiap event olahraga. Jadi jangan sampai niatan kita itu deal-dealan dengan peluang-peluang yang sebenarnya bisa diatur, terus juga bisa gambling ya, itu ke arah judi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kan kalau kita berkompetisi ya, itu sah-sah saja kita mendapatkan sebuah reward. Misalnya juara 1 dapat hadiah, itu kan sah-sah saja ya. Tapi niatannya itu adalah kompetisi gitu. Kompetisi kita dapat juara kita karena kita bekerja keras tadi ya, latihan segala macam dan hasilnya kita jadi juara. Itu is okay dengan niatan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berjudi mau menang mau kalah, yang penting nanti kita dapat duit nih dari sini, itu udah salah sih. Jadi menghalalkan ya, kita nggak kerja keras ya, nggak keringetan, nggak apa gitu ya, kita tetap dapat duit nih kalah juga gitu misalnya. Berarti kan istilahnya ya itu udah niat nggak baik gitu. Seperti itu gitu. Jadi kita jual rasa kompetisi kita dengan judi, itu udah nggak baik sih buat saya sih. Jadi mau online mau nggak online dengan niatan judi ya, itu udah hal buruk lah. Hal buruk gitu. Jadi ya jangan sampai teman-teman punya niatan tersebut. Kita harus sportivitas harus dijunjung tinggi ya di olahraga. Kompetisi kita juga harus sesuai dengan kita kerja keras gitu. Jangan sampai ya kita menjual harga diri kita untuk dapat sesuatu yang instan tadi gitu, seperti itu. Ya lebih ke sportivitas, lebih dijunjung tinggi lah seperti itu. Oke Pak. Nah kira-kira kalau dari sudut pandang Bapak pribadi nih Pak, kan nggak sedikit rakyat Indonesia yang bisa dibilang sudah mengikuti atau nyemplung lah ya Pak ke dalam judi online ini. Kira-kira untuk meminimalisir hal itu sebaiknya kalau narkoba gitu kan Pak. Kalau narkoba atau narkotika itu kan pasti ya mereka ada rehab dan lain-lain. Nah kalau judi online ini kan memang kecanduan tapi yang membuat rasa penasaran aja ya Pak. Bisa juga di rehab, bisa juga kan psikologi kita juga ya sama ya. Kalau lebih kalau narkoba mungkin lebih ke masuk ke fisik juga, karena kan ada sesuatu yang masuk di tubuh kita. Tapi kalau judi mungkin mindset dan pola pikir kita masuk ke psikologi kita. Itu kita bisa rehab juga psikologi kita, bahwa sesuatu hal itu nggak selalu harus instan kan, kerja keras dan hal yang diiming-imingi baik, diiming-imingi untung, itu pasti ada sesuatu, ada udang di balik batu lah istilahnya seperti itu. Jadi jangan teman-teman, karena informasi lewat internet ini mudah, aksesnya mudah ya. Ada hal-hal negatif juga pasti yang mudah diterima oleh kita ya. Nah kita harus cerna dulu gitu. Harus cerna dulu informasi tersebut, ini baik atau enggak. Nah ini biasanya kita rehab juga. Misalnya oke lah kita hiatus dari media sosial yang berbau-bau tadi judi ya. Misalnya kita tutup. Pertama itu dulu. Yang kedua ya kita harus punya mindset yang berubah. Yang awalnya tadi kita pingin instan, nggak ada yang instan di dunia ini gitu. Ini semua ini penuh perjuangan. Dunia ini kan panggung sandiwara ya, tadi berarti penuh sandiwara gitu. Jadi ya kita harus pilah. Jangan sampai ya kita terbawa arus. Kita harus pilah-pilah gitu. Nggak semua yang dilihat di media sosial itu
ada informasi hoax juga kan gitu, ada informasi hoax gitu. Kita harus pilih juga seperti itu. Dan buat smart people semua ya kita pikir cerdas dong gitu. Mana ada sih keuntungan besar didapat dengan instan, nggak akan ada gitu. Kita cari dimanapun lah gitu, nggak akan ada gitu. Kecuali itu udah rezeki kita gitu. Itu ya balik lagi, rezeki itu halal atau enggak gitu. Jadi kalau mikirnya judi udah pasti haram gitu. Gitu. Makanya balik lagi, rezeki yang halal itu akan kita terima ketika kita ikhtiar gitu, kerja keras, dan kita jauh dari hal-hal yang haram, seperti itu sih. Nah, berarti di sini saya bisa menyimpulkan nih Pak, kalau tadi kan yang kayak narkotika ternyata buat judi juga terdapat rehabilitasnya juga ya Pak? Iya, ada juga sih. Karena psikologi kita kan pasti terdampak tuh, mental kita terdampak, gitu, pola pikir kita juga terdampak gitu ya. Kita harus rubah itu semua sih. Nah, kalau dari sudut pandang saya pribadi nih Pak, kita kan ya saya sebagai Gen Z, nah kan nggak sedikit juga anak kuliahan yang terjebak ya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi nih ya guys, sekiranya bisa ngasih saran, kalau sebelum kalian ketikalah kalian sudah menyentuh judi online, cobalah perbaiki dengan mengikuti organisasi mungkin, atau perkembangan diri yang ya kalian sesuai passion kalian aja gitu. Ya kalian dengan hobinya yang jalan-jalan, kalian bisa explore yang di mana sosial media. Ya CapCut dan lain-lain kan ya instan gitu bisa dibilang ya Pak. Dan kalian juga bisa ngepost yang di mana ya itu bisa jadi kenangan yang bisa kalian ya ini ada wujudnya dan ada buktinya gitu, dibanding habis uangnya yang cuma mencet tombol yang di akhirnya ya menimbulkan permasalahan yang nggak harusnya dipermasalahin gitu ya Pak. Iya, jadi daripada masuk ke dunia ini, mendingan nanti masuk ke dunia investasi di video selanjutnya. Itu dia kan Pak. Lebih baik nabung atau investasi. Iya, mending ke sana sih daripada kita masuk di dunia gelap yang ini. Seperti itu. Dan hal yang menarik sebetulnya ya, teman-teman bisa mengekspor, betul ya, mengekspor diri sendiri. Belanja itu kan lebih baik ketimbang kita melakukan gambling tadi ya, gambling terhadap judi online. Lebih baik kita membelanjakan barang tersebut untuk barang yang lebih produktif. Tadi untuk traveling kah, terus travelingnya itu kan masuk ke mindset nanti kita ada pengalaman, experience kita, memperkaya diri kita juga gitu. Itu lebih baik sih ketimbang kita terjebak di sana gitu. Hal itu sebenarnya terjadi karena ada salah satu YouTuber Pak yang benar-benar namanya Next Carlos. Nah, di sana dia memulai YouTube. Kenapa saya bilang tadi menyebutnya ya soal kita mengeksplor, karena saat itu dia juga yang bisa dibilang kalau diceritanya dia bilang dia saat itu hanya pas-pasan untuk dia sendiri, yang dimana dia coba kolaborasi sama adiknya Bobon. Nah di sana dia ikut travel dan dia mencoba hal-hal baru yang dimana dia hobi makan dan ternyata ya itu rezeki dia gitu. Nah jadi ya kalau judi itu bukan rezeki kalian juga gitu. Betul. Itu rezeki ya bandar. Bukan rezeki kalian. Kalau kalian rezeki ya oke 1-2 kali. Sisanya ya mungkin pay later atau mungkin ya bisa menghasilkan. Enggak. Ya rezekinya bukan 1-2 kali. Enggak ada malah, bener. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi 1-2 kali itu bukan rezeki. Itu tipu-tipu. Tipu biar terpancing lagi gitu ya. Tipu-tipu gitu. Jadi jangan mikir mindset itu rezeki, jangan. Itu tipu-tipu. Betul. Jadi mau nyoba pun ya ngapain? Ditipu kok dari awal gitu. Berarti yang main judi itu harus disuruh main catur sih Pak. Karena kalau terpancing sedikit ya bisa kita yang salah ya. Ya benar. Jadi ya kalian coba main catur mungkin bisa ya. Atau kalian udah jago catur jadi judi catur juga ya udahlah itu suka kalian lah. Tapi kalau smart people pastinya nggak melakukan hal seperti itu. Iya betul dong. Jadi kalau smart people kan teman-teman semua harus berpikir cerdas ya tadi. Berpikir kalau menerima informasi saring dulu ya, jangan diambil begitu aja gitu. Terus juga di internet ini kan ada positif atau negatif ya.
teman-teman harus bisa milah, harus menentukan lah sikap bahwa hal negatif ini jangan kita masuk di situ gitu. Ini challenge teman-teman, peluang teman-teman gitu di dunia digital ini. Udah ada di genggaman teman-teman. Teman-teman mau melakukan apa, ya itu jadi responsibility, jadi tanggung jawab teman-teman semua sih sebetulnya. Gitu. Dan yang perlu ditambahin lagi mungkin ya Pak, ya kita sebagai generasi Z yang dimana ya peluang kerja kan sekarang itu makin sedikit dan bisa dibilang makin sulit lah ya Pak. Oke. Nah, dan nggak sedikit juga yang dimana anak kuliahan yang harus mempersiapkan, tapi ya yang tadinya dia mampu, dia bisa, karena dia mencoba hal yang namanya judi, itu kan bisa merubah mindset dan merubah ya kegiatan kita gitu kan ya Pak, karena kita jadi berpikir kemana-mana gitu kan ya Pak. Nah, dari sudut pandang Bapak pribadi ini, kira-kira untuk mempersiapkan di dunia pekerjaan ada nggak ya Pak yang kira-kiranya buat pandangan nih ke smart people yang dimana ya kalau judi ini bakal berpengaruh dan lebih baik kalian memikirkan untuk masa depannya gitu. Ya tadi kan ini kan jadi pola pikir, mindset kita ya, terus masuk di psikologi kita gitu. Ketika kita mencoba sesuatu yang buruk, ini aura negatif kita udah muncul nih di dalam diri kita, dan itu harus kita rubah, ya harus kita rubah, dan memang akan terjadi goncangan gejolak ya mungkinnya di dalam dirinya ya. Ini yang harus kita pertahankan ya, pertahankan aura positif, aura kerja keras, karena teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu adalah pembentukan karakter, jadi bukan masalah dari sisi pembelajaran materi perkuliahannya juga gitu, tapi pembentukan karakternya nanti masuk di soft skillnya, karena kerja itu nggak harus hafal sebenarnya, hafal materi ya. Betul. Itu nggak harus hafal kan. Jadi pas saat dunia kerja itu teman-teman nanti dituntut ke soft skillsnya, bagaimana cara menghadapi rekan kerja, pimpinan, bagaimana juga menghadapi tekanan dalam pressure dalam pekerjaan, dan mungkin salah satunya misalnya ada yang nggak cocok nih di dunia kerja, bisa bikin lapangan pekerjaan, bisnis tadi ke peluang investasi ya. Investasinya bisa melalui bisnis misalnya. Jadi bisa entrepreneur, terus teman-teman juga bisa membuka lowongan pekerjaan, itu bisa mungkin. Jadi mindsetnya dua. Yang satu itu nolak hal buruk tadi ya, judi online dan teman-temannya. Yang kedua ya kita mindsetnya itu lebih ke karir kita atau ke peluang bisnis kita gitu ke depan. Itu bisa kita lebih prioritaskan lah, karena masa depan itu ya ada di tangan kita gitu. Kerja keras kita bakal jadi masa depan cerah kita gitu. Jangan sampai ya kita mikirin yang instan aja terus, dan ya udah mindset instan. Mungkin sekarang banyak teknologi juga yang membuat instan ya, mempermudah. Nah itu jadiin tools gitu buat mempercepat produktivitas kita. Jangan sampai itu jadinya males gitu. Jangan. Itu jadi mempercepat produktivitas kita. Itu alat gitu. Alat yang udah bantu kita maksimalin gitu. Itu peluang kita lah di dunia digital ini. Jadi jangan sampai ada semua sekarang udah AI, males aja. Pinginnya instan gitu. Wah, itu udah mindset tuh. Itu ya harus kita rubah lah gitu. Teman-teman smart people pasti harus rubah itu. Gitu. Okay. Mungkin pembahasan kita ya sudah cukup ya Pak. Sip. Cuman pesannya untuk smart people nih, yang instan itu ya mie instan aja harus dimasak. Masa kamu masih mau yang instan-instan? Jadi tetap stay tune karena pembahasan setelah ini nggak kalah menarik. Ya di sini Badami, Bandung Digital Culture Academy. Sampai jumpa di episode selanjutnya.